Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindra Giandra Tamirino, NIM 21102014, Magister Pendidikan Matematika. Judul tesis saya, pengembangan bahan ajar pada barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, matematis, dan self-confidence siswa SMA kelas 11. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang semakin pesat. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang bergagasan, kreatif, dan berintelektual tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan. Dalam standar kompetensi lulusan, terdapat salah satu aspek keterampilan yang perlu dimiliki siswa, yaitu kreatif. Ini menunjukkan kemampuan berpikir kreatif matematis sangat penting dimiliki oleh siswa. Meskipun kemampuan berpikir kreatif matematis penting, namun pada kenyataannya, di lapangan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Meika dan Sujana yang menyatakan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Kemudian penelitian Lestari dan Janti yang menunjukkan pada materi geometri ruang persentase siswa 42,24%. Kemudian hasil skor PISA Matematika Indonesia rata-ratanya yaitu 379 dari skor rata-rata OECD 487. Nah, selain faktor kognitif, faktor afektif juga perlu dimiliki oleh siswa. Salah satunya self-confidence siswa atau sikap kepercayaan diri. Meskipun self-confidence siswa itu penting, namun pada kenyataannya self-confidence siswa masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Rohayati, kurang dari 50% siswa tidak percaya diri. Kemudian, peneliti memberikan solusi permasalahan, yaitu bahan ajar materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving, berbantuan ELKPD interaktif Izermi sebagai solusi permasalahan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menelaah proses pengembangan bahan ajar pada materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi. Yang kedua, untuk menelaah kelayakan bahan ajar pada materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi di SMA kelas 11. 3. Untuk menelaah efektivitas bahan ajar pada materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, matematis, dan self-confidence siswa SMA kelas 11. 4. Untuk menelaah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. 5. Untuk menelaah self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Izermi yang lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Definisi operasional. Bahan ajar merupakan bahan yang dirancang secara sistematis yang digunakan guru untuk memudahkan proses pembelajaran. 2. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru terhadap permasalahan matematika yang indikatornya terdiri dari kelancaran, fluency, closure, flexibility, keaslian, originality, dan elaboration.
Self-confidence adalah sikap yakin akan kemampuan diri dan menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara tepat. Yang indikatornya terdiri dari percaya kepada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengemukakan pendapat. 4. Pendekatan problem solving merupakan pendekatan yang menggunakan masalah kehidupan sehari-hari dan situasi masalah yang disimulasi sebagai konteks dan alasan untuk belajar matematika. Pembelajaran dengan pendekatan problem solving dimulai dengan memahami masalah, kemudian peserta didik menyusun rencana dan melaksanakan rencana penyelesaian masalah, serta memeriksa kembali. 5. LKPD Interactive Journey, yaitu lembar kerja peserta didik interaktif, menggunakan layanan berbasis website yang penggunaannya menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Hipotesis yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh bahan ajar, materi barisan dan deret yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD Interactive Journey lebih baik daripada siswa yang memperoleh bahan ajar biasa. Hipotesis yang kedua, self-confidence siswa yang memperoleh bahan ajar materi barisan dan deret yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD Interactive Journey lebih baik daripada siswa yang memperoleh bahan ajar biasa. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar LKPD interaktif dengan WeJourney. Model yang akan dikembangkan pada penelitian ini menggunakan model pengembangan yang disampaikan oleh Borg and Gall. Prosedur penelitian yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Di antaranya studi pustaka, observasi, wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Dilanjutkan dengan pengembangan awal bahan ajar. Dilanjutkan dengan validasi bahan ajar awal. Dilanjutkan dengan revisi bahan ajar awal. Dilanjutkan dengan cek terbatas bahan ajar. Dilanjutkan dengan revisi bahan ajar. Kemudian uji coba luas bahan ajar. Kemudian revisi bahan ajar akhir. Kemudian uji coba produk. Dilanjutkan dengan revisi bahan ajar yang telah disempurnakan, dan implementasi sosialisasi produk. Untuk subjek penelitian, uji terbatas yaitu 37 peserta didik siswa kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Ngamprah. Untuk uji luas, 26 siswa dari kelas 12 MIPA 1 dan sebanyak 34 siswa dari kelas 12 MIPA 6 di SMA Negeri 1 Padalarang. Untuk uji produk, sampelnya sebanyak 36 siswa kelas 11 MIPA 3 untuk kelas eksperimen dan 36 siswa kelas 11 MIPA 5 sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar wawancara ketika studi pendahuluan, kemudian lembar validasi, kemudian angket praktisan terhadap pembelajaran, melanjutkan dengan tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan non-tes angket self-confidence siswa. Untuk prosedur pengolahan data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian. Proses pengembangan bahan ajar, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbasis LKPD Interactive Journey. Setelah melakukan studi pendahuluan, kemudian peneliti melakukan desain terhadap LKPD. Desainnya cover, memuat indikator pembelajaran, petunjuk pembelajaran menggunakan LKPD, dengan pendekatan problem solving. Kemudian ada identitas kelompok. Di sini ada nama kelompok, ketua kelompok, anggota kelompok, dan kelas. Ini merupakan desain cover LKPD yang pertama. Kemudian dalam LKPD terdapat tahapan-tahapan problem solving. Nah, kemudian ini ada hasil revisi berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi. Yang ini sebelum revisi, yang ini setelah revisi. Di sini terlihat
perubahan ketika menemukan rumus dirubah menjadi tabel agar memudahkan siswa menemukan rumus. Nah, yang ini adalah hasil revisi cover LKPD yang pertama berdasarkan masukan ahli materi agar cover LKPD pertama dibuat lebih menarik. Kemudian masukan ahli materi berikutnya adalah memberikan stimulus sebelum permasalahan. Kemudian peneliti memberikan stimulus yang berhubungan dengan masalah. Nah, kemudian ini adalah hasil revisi berdasarkan masukan dari ahli ICT. Di masukan yang pertama membuat jenis teks lebih menarik. Kemudian peneliti mengganti jenis teks dan memberikan warna-warna yang lebih menarik lagi di teksnya. Kemudian menambahkan variasi cara menjawab soalnya. Nah, di sini siswa yang asalnya menjawab pada kotak, kemudian peneliti merubahnya menjadi menjodohkan. Menjawab dengan cara menjodohkan. Yang ini juga yang asalnya menjawab dengan di dalam kotak, peneliti merubahnya agar siswa menjawabnya langsung pada gambar. Revisi hasil dari uji terbatas masukannya yaitu yang asalnya menjawab di kotak, kemudian siswa bisa menjawabnya pada gambar langsung. Ini merupakan revisi pada KPD kelima. Merubah jawaban dalam bentuk open vision menjadi view on image. Nah, kemudian kelayakan pengembangan bahan ajar, materi barisan, dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantu LKPD Interactive Learning. Ini merupakan hasil validasi LKPD oleh ahli materi. Persentase penilaian didapat dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, dirata-ratakan persentase penilaiannya yaitu 85,15% dalam kategori sangat valid. Ini adalah hasil validasi media oleh ahli ICT. Yang aspek yang dinilai kesesuaian bahan ajar dengan syarat didaktis atau kelayakan penyajian isi, kesesuaian bahan ajar dengan syarat konstruk, kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknik atau kegrafisan, keinteraktifan bahan ajar. Nah, ketika dirata-ratakan, persentasenya adalah 89,79% dalam kategori sangat valid. Praktisan oleh siswa. Yang pertama, pada uji terbatas, unsur yang dinilai kebermanfaatan, kemudahan, kebantuan, kemanfaatan dengan rata-rata persentase 79,44% dalam kategori praktis. Kemudian pada saat uji luas praktisan oleh siswa dengan unsur-unsur nilai sama dengan uji terbatas mempunyai persentase 83,26% sangat praktis. Kemudian efektivitas bahan ajar, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantu LKPD Interactive Journey. Yang pertama, dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah hasil analisis deskriptif pretest post-test pada kelas eksperimen. Pada pretest sebanyak 36 siswa, post-test pun 36 siswa dengan nilai paling kecil pretest 0, post-test nilai paling kecilnya 7, nilai maksimal pretest paling kecil 17, paling besarnya di post-test 51. Rata-rata pretest 5,03, rata-rata post-test 34,50. Persentasi pretest 9,14, persentasi post-test 62,73. Simpangan batu pretest 4,29, post-test 8,76. Kemudian keefektifan
diolah dengan menggunakan event statistik 23. Yang pertama, lakukan uji normalitas. Didapat signifikasi kurang dari 0,05, yaitu 0,000 dan 0,002, yang berarti tidak berdistribusi normal. Kemudian, lanjutkan dengan uji Wilcoxon. Diperoleh hasil signifikasi detail sebesar 0,00, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kreatif matematis untuk pretest dan posttest. Dan ini menunjukkan adanya pengaruh bahan ajar. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menggunakan bahan ajar materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan ELK PD Interactive Learning. Berikut adalah deskripsi data, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Banyaknya siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 36. Rata-rata pretest kelas eksperimen yaitu 5,03. Dan rata-rata pretest kelas kontrol 4,19. Ini menunjukkan kemampuan awal kedua kelas sama. Kemudian persentase kelas eksperimen pada pretest 9,14. Pada posttestnya 62,73. Kemudian persentase kelas kontrol pada pretest 7,63. Dan persentase posttest kelas kontrol 41,26. Ini menunjukkan persentase peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kemudian simpangan baku posttest kelas eksperimen 8,76. Dan simpangan baku kelas kontrol 6,84. Ini menunjukkan data kelas kontrol lebih menyebar. Kemudian MGen kelas eksperimen rata-ratanya 0,59. Dan MGen rata-rata kelas kontrol 0,37. Ini menunjukkan rata-rata MGen kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kemudian, apabila kita olah menggunakan SPSS, kita analisis data pretest, kemudian analisis data posttest, dan analisis data MGen. Analisis data pretest yang pertama melakukan uji normalitas. Diperoleh signifikasi kelas eksperimen yaitu 0,00 dan kelas kontrol yaitu 0,01. Berarti signifikansi kedua kelas kurang dari 0,05. Artinya kedua kelas tidak berdistribusi normal. Karena tidak berdistribusi normal, dilanjutkan ke uji statistik non-parametrik Mann-Whitney. Uji signifikansi perbedaan data pretest diperoleh signifikansi total yaitu 0,783. Karena lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan ELK PD Interactive Learning dengan yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data posttest. Yang pertama melakukan uji normalitas. Signifikansi untuk kelas eksperimen kurang dari 0,05 yaitu 0,002. Dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05 yaitu 0,164. Artinya karena kelas 1
Karena salah satu kelas tidak lebih dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Lanjut dengan uji statistik dan parametrik menilai. Uji signifikansi perbedaan data kualitas diperoleh signifikansi total sama dengan 0,00, sehingga signifikansi one tail sama dengan 0,00 dibagi 2 sama dengan 0,00. Jadi, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD Interactive Journey lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data engine. Yang pertama, uji normalitas. Signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,08. Untuk kelas eksperimen dan 0,075 untuk kelas kontrol. Artinya, kedua kelas berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji surveillance statistik, uji homologitas. Diperoleh signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,123. Artinya, kedua kelompok homogen. Kemudian lanjutkan uji T. Uji signifikansi perbedaan data engine diperoleh signifikansi two-tail sama dengan 0,00, sehingga signifikansi one-tail sama dengan 0,00 dibagi 2 sama dengan 0,00. Berarti, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD Interactive Journey lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Self-confidence siswa menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD Journey. Berikut adalah deskripsi statistik self-confidence siswa. Jumlah siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 36. Rata-rata non-tes awal kelas eksperimen 66,28 dan rata-rata kelas kontrol non-tes awalnya 66,06. Ini menunjukkan kemampuan awal kedua kelas sama. Kemudian persentase non-tes awal kelas eksperimen 59,18. Kemudian pada non-tes akhir kelas eksperimen menjadi 75,99. Sedangkan kelas kontrol persentase non-tes awal 58,98 dan di non-tes akhir menjadi 66,07. Ini artinya kelas eksperimen mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol untuk persentasenya. Kemudian untuk simpangan baku, kelas eksperimen di non-tes akhir 8,58 dan kelas kontrol 8,49. Dan N-gain kelas eksperimen mempunyai rata-rata 0,40. Sedangkan kelas kontrol 0,17. Artinya kelas eksperimen memiliki peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Kemudian jika diolah dengan menggunakan SPSS, yang pertama analisis data non-tes awal, kemudian analisis data non-tes akhir, baru yang terakhir analisis data engine. Analisis data non-tes awal. Yang pertama, uji normalitas. Signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,144 untuk kelas eksperimen dan 0,087 untuk kelas kontrol. Artinya, kedua kelas berdistribusi normal. Dilanjutkan uji tes jenis statistik, uji homogenitas. Signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,144.
704, artinya kedua kelompok homogen. Lanjutkan uji P, uji signifikansi perbedaan rata-rata. Signifikansi TPL yaitu 0,888. Artinya, tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada self-confidence siswa antara yang menggunakan pendekatan problem solving berbahan LKPD interaksi visually dengan yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data non-tes akhir. Yang pertama, uji normalitas. Signifikansi yang diperoleh untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,200, artinya kedua kelas berdistribusi normal. Dilanjutkan uji tes level statistik, uji homogenitas diperoleh signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,829, artinya kedua kelas homogen. Dilanjutkan dengan uji T, uji signifikansi perbedaan rata-rata. Signifikansi tail sama dengan 0,00, sehingga signifikansi one tail sama dengan 0,00 dibagi 2 sama dengan 0,00. Self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan LKPD interaktif Learning lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data and gain. Yang pertama, uji normalitas. Signifikansi untuk kelas eksperimen lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,200. Dan kelas kontrol kurang dari 0,05, yaitu 0,00. Karena salah satu kelas kurang dari 0,05, jadi kedua kelas tidak berdistribusi normal. Lanjutkan dengan uji signifikansi perbedaan data. Asumsi signifikansi detail yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, peningkatan self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantu LKPD interaktif Learning lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Simpulan, proses pengembangan bahan ajar berjalan dengan baik. Kemudian, bahan ajar dikatakan layak digunakan karena berada di kategori sangat valid. Bahan ajar efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan bahan ajar lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Self-confidence siswa yang menggunakan bahan ajar lebih baik daripada yang menggunakan saintifik. Saran, bahan ajar yang dikembangkan terbatas pada materi dan barisan dan deret, sehingga diharapkan dilakukan pengembangan bahan ajar pada materi yang berbeda serta aspek kemampuan matematis yang lain. Bahan ajar yang dikembangkan masih terdapat banyak kekurangan sehingga diharapkan pengembangan bahan ajar dengan LKPD interaktif Learning selanjutnya harus lebih baik lagi agar dapat menambah motivasi dan minat belajar sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian, untuk mengimplementasikan pembelajaran problem solving lebih efektif, hendaknya perlu menyiapkan permasalahan problem solving yang langsung dapat dipahami oleh siswa. Permasalahan problem solving yang dibuat hendaknya lebih variatif sehingga merangsang siswa untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut dan mampu mencapai hasil yang diharapkan secara optimal. Terima kasih. Itulah pemaparan sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.